Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Sirani, di mana pada kesempatan kita kali ini kita masih membahas tentang fadilah atau keutamaan puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka kali ini kita akan sedikit menambahkan beberapa keutamaan orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan atau menjalankan puasa-puasa di hari-hari yang lainnya di luar bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani." Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat. Syafaat berarti pertolongan, di mana ini sangat dibutuhkan oleh setiap muslim ketika kelak bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka yaqulus siyam, puasa akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Besok di hari kiamat, puasa akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai pemeliharaku, wahai Allah Ta'ala, aku mencegah si fulan, aku mencegah hambamu dari makan dan mengikuti syahwatnya di siang hari, sehingga dia tetap menjalankan puasa pada siang harinya. Maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya pada hari ini, yakni pada hari kiamat. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran mengatakan, mana'tuhun naum bil lail. Ya Allah, aku mencegah si fulan, mencegah hambamu dari tidur di waktu malam. Artinya, dia menggunakan sebagian waktu malamnya untuk membaca ayat-ayatmu. Maka fasyafi'ni fihi, maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya pada hari ini, yakni pada hari kiamat. Qala fayushifa'ani, maka Allah Ta'ala memperkenankan keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, ini keutamaan selanjutnya daripada orang yang senantiasa menjalankan puasa, entah itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dan juga mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu kaitannya dengan puasa Ramadan, bahwa puasa di bulan Ramadan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, karena Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan bahwa satu-satunya amalan yang dirahasiakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Sehingga dari hadis tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika seseorang dia berusaha bersungguh-sungguh dan punya ihtisaban, yakni mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka besok di hari kiamat puasa yang dia jalani selama dia hidup di dunia akan bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepadanya di akhirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shoma yauman fi sabilillah fa'atahu Allahu minan nari sab'ina kharifan. Jadi siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dia dari neraka dalam jarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan perhitungan akhirat. Maka kalau kita kalikan
dengan hitungan dunia, dengan hitungan akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah, yakni di akhirat, itu setara dengan 1000 tahun yang kita alami di dunia. Sehingga ketika orang berpuasa satu hari di jalan Allah Ta'ala, entah itu dia puasa wajib atau puasa sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari neraka selama 70 tahun. Maka kita kalikan dengan perhitungan akhirat, 70 tahun di akhirat, maka kita kalikan dengan kehidupan kita di dunia, kalikan 1000, maka 70.000 tahun Allah jauhkan seseorang dari neraka. Subhanallah. Ini kaitannya orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, mendatangkan syafaat, mendatangkan pertolongan besok di hari kiamat. Kemudian keutamaan atau fadilah orang yang menjalankan puasa selanjutnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwa salasu da'awatin la turaddu, ada 3 doa orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. La turaddu, tidak ditolak, itu artinya diterima dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, da'awatul walid, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya. Wa da'awatus sha'im hina yuftir, dan doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Wa ta'watul musafir, dan doanya orang yang sedang melakukan safar. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, ini janji dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang di mana keadaannya menjadikan doa-doanya terkabulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doanya mustajab. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka sepantasnya siapapun kita yang menjadi orang tua, hendaklah kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, karena sesungguhnya doa orang tua ini lebih mustajab, bahkan kata ulama lebih mustajab daripada doa para ulama, doa para kiai. Maka doa orang tua ini sangat mustajab kepada anaknya. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua dari lisan kita muncul kata-kata yang buruk, muncul doa-doa yang buruk untuk anak-anak kita. Sehingga sepantasnya kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini menunjukkan keutamaan orang yang sedang berpuasa, dan di sini ada makna tersirat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu menurut mayoritas ulama juga disebut syahrul doa, bulan di mana orang harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia sedang berpuasa. Ini doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian sedang puasa, itu fala yarfus wala yaskhab, janganlah mengeluarkan kata-kata kotor, janganlah berteriak-teriak, karena ini akan mendatangkan mungkin efek yang buruk di waktu-waktu yang akan datang. Karena ucapan-ucapan yang keluar dari lisan orang yang berpuasa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang menjalankan puasa ini harus berhati-hati. Jangan sampai lisan yang kita miliki mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor. Bahkan ketika ada orang yang ingin mengganggu kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan, ucapkanlah ini shaim, katakanlah kepadanya bahwa saya sedang berpuasa. Hanya tidak perlu melateni orang-orang yang membuat diri kita ini kehilangan daripada pahala puasa, atau mengurangi bahkan pahala puasa kita ini. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kepada kita, ketika kita sedang berpuasa, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik. Kemudian da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Subhanallah, bahwa safar disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qit'atum minal adab, termasuk dari potongan dari siksaan. Karena orang yang sedang melakukan safar, dia sedang seakan-akan tersiksa karena jauh dari keluarganya, karena mungkin kehilangan tenaganya, kehilangan hartanya sedang safar. Maka darinya Allah Ta'ala berikan salah satu keistimewaan bagi orang yang safar, disuruh untuk banyak-banyak berdoa, karena doanya orang yang safar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nang TV yang berbahagia,
Ini keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu sampai sekarang ini menurut syariat, menurut agama Islam. Sekarang kita lihat di dalam hadis yang dhaif, Nabi SAW mengatakan, sumu tasihhu, kalian berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini. Jadi banyak pakar dokter mengatakan bahwa syariat puasa yang ditetapkan di dalam syariat Islam, di dalam Islam ini ternyata mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah dari sisi kesehatan, gitu ya. Dimana ketika orang berada di jam 12 atau di siang hari, ini akan mengalami salah satu istilahnya adalah autolifasi, gitu ya, atau macam apa itu yang dikatakan oleh pakar dokter, di mana sel-sel yang tidak berguna atau sel-sel yang mati itu dibakar semuanya gitu, oleh asam lambung kita, kemudian digerus oleh usus kita sehingga bisa mengeluarkan kotoran-kotoran, di mana itu bisa membersihkan segala bentuk sel-sel yang buruk yang ada di dalam tubuh kita. Dan ketika orang sedang berpuasa, di awal-awal puasa Ramadan terutama, itu akan mengalami detoksifikasi, jadi pembersihan sel-sel yang buruk, sel-sel yang mati di dalam tubuh kita, sehingga tidak ada ceritanya orang berpuasa kemudian karena puasa dia mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul apa kata Nabi SAW, meskipun hadisnya dhaif, tapi dari faktanya ini bisa membawa banyak manfaat, terutama manfaat kesehatan bagi tubuh. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Cukup ini yang bisa saya sampaikan, pemirsa Nangfi yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa banyak manfaat untuk diri kita semua, terutama bagi seluruh kaum muslimin yang ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksimal. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.